Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kondangan. Nggak hanya sekedar kondangan aja. Di sini juga aku mau jaga stand usaha suami aku tempe mendoan yang udah dipesan di acara pernikahannya itu. Nah, sebelum kita ke acaranya, mendingan kita ikutin aja terus kegiatan aku, gimana persiapan dari awal sampai akhir. Ikutin terus ya. Nah, untuk persiapan yang pertama, di sini aku lagi buka-bukain tempe mendoan. Dan buat kalian yang belum tahu gimana bentuknya tempe mendoan, ini aku liatin, dia itu bentuknya lebar-lebar. Dan dia itu per pack gitu. Satu packnya itu rata-rata isi 4 ya untuk di setiap penjual. Nah, ini aku pesannya itu di pasar. Jadi sempet aku itu buat sendiri, cuman agak lama. Ya, jadi aku pesennya di pasar, lumayan. Dia speknya itu isi 4, harganya itu cuman 2.500 saja. Dan sambil kita buka-bukain tempenya, sekedar info aja, mungkin dari kalian masih bingung nih kira-kira apa bedanya tempe mendoan dan tempe yang biasa di pasaran itu. Nah, kalau untuk tempe mendoan itu dia dicetaknya kayak gini nih, per lembar gitu. Jadi memudahkan banget buat kalian ketika kalian mau menggoreng si tempenya itu. Nah, itu perbedaan yang pertama. Untuk perbedaan yang kedua, kalau misalkan tempe yang biasa itu mulai dari hari pertama dibuat, dia itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari sampai 4 hari dan itu baru bisa dipakai. Sedangkan tempe mendoan dari hari pertama dia itu bisa langsung dipakai, hanya membutuhkan waktu 2 hari aja, bahkan 1,5 hari. Nah, inilah salah satu alasan kenapa tempe mendoan itu lebih lembut kedelainya dibandingkan dengan tempe yang biasanya. Nah, di sini aku lagi mau potong-potong tempe mendoannya. Ini itu request dari yang pesen tempenya buat di acara pernikahan dia. Mungkin menurut dia tempe mendoannya itu terlalu lebar, jadi dia request buat dipotong-potong kayak gini. Dan seperti yang kalian lihat, meskipun udah dipotong jadi 4, tempe mendoan tetap kayak lebar gitu loh, karena emang tempe mendoan itu identik dengan ukurannya yang lebar juga. Kita lakukan sama persis seperti di awal sampai semua tempenya itu benar-benar udah kepotong semua ya teman-teman. Nah, untuk yang step selanjutnya di sini aku mau membuat adonan. Adonannya itu aku buatnya sebaskom. Ayo, kepo kan gimana untuk adonannya? Nah, ini dia untuk tempe-tempe yang udah aku potong jadi 4. Di sini dia itu belum semuanya, baru separohnya. Jadi sistem penggorengannya itu bertahap supaya tempenya itu nggak adem gitu loh. Jadi tamu itu bisa makan tempe mendoannya itu dalam keadaan anget-anget. Nah, biasanya di saat aku jualan dia itu digorengnya kayak gini per lembar. Jadi per lembar kayak gini, nggak harus dipotong-potong gitu. Nah, segini tuh aku jualnya selembar 3.000. Nah, ini dia nih proses dari pembuatan tepung tempe mendoannya. Di sini aku pakai baskom yang paling gede, super gede, dan ini itu cuma bisa buat 7 kilo tepung. Nah, kalau kalian misalkan mau tepungnya itu bisa mekar, kalian wajib banget ngaduknya itu pakai mixer, dan juga salah satu tipsnya lagi supaya kalian bisa ngebuat tempe mendoan kalian tuh enak. Tepungnya itu jangan kalian pakai yang tepung curah. Di sini aku pakai tepung kemasan, nggak harus disebutin merek, pasti kalian tahu. Perbedaannya itu jelas banget. Kalau misalnya pakai tepung curah, dia itu kayak masih ada bulir-bulirnya gitu untuk adonannya itu. Kalau misalkan belum lama aja dia nggak bakal ngembang. Paling ngembangnya itu sedikit aja. Nah, kalau misalkan pakai kemasan, adonan tepungnya itu bakalan ngembang setiap saat, apalagi kalian ngeduknya itu pakai mixer kayak gini. Dan buat kalian yang lagi nanya untuk bumbu tempe mendoan itu apa aja, ini aku nggak ada resep rahasia, sama kayak yang lainnya, kayak misalkan bawang, ketumbar, kunyit, garam, mecin, ya gitu aja. Yang penting kalau misalkan kalian mau jualan, jangan sampai kalian pelit-pelit sama rasa. Kalau kalian udah ngutamain kualitas barang kalian, ngutamain dagangan kalian, pasti dagangan kalian bakalan laku. Apalagi kalau misalnya kalian ngutamain rasa di makanan kalian.
Nah, kalian aduk-aduk aja kayak gini. Terus kalau misalkan sekiranya adonannya itu udah tercampur rata sampai ada bulir-bulir busa kayak gitu, berarti dia bener-bener udah rata. Dan kalau misalkan digoreng nih, pastinya langsung bakalan mekar dan cantik banget kalau misalkan digoreng di minyak yang panas dan di minyak yang bagus. Selanjutnya kalau misalnya udah kayak gini, aku bakalan tambahin daun bawang yang udah aku iris-iris. Nah, semakin kalian tambahin daun bawangnya itu banyak, semakin tempe mendoannya itu bakalan wangi dan enak. Jangan pelit-pelit pokoknya kalau kalian misalkan udah bener-bener niat mau dagang ya teman-teman. Karena kalau kualitas rasa itu udah diutamain, pasti dagangan kalian itu bakalan laku. Dan step selanjutnya di sini aku mau memanaskan minyak untuk menggoreng tempe mendoannya. Di sini kalian wajib banget pakai kompor khusus, jangan pakai kompor gas. Karena kalau misalnya kalian pakai kompor gas itu hasilnya bakalan kurang gitu. Nah, ini dia untuk hasilnya. Kelihatan banget kan untuk tempe adonannya itu tepungnya mekar. Dan kalau misalnya kalian di sini nih pasti kalian nyium banget aroma daun bawangnya dan rempah-rempahnya yang wangi banget. Nah, setelah kita udah goreng sebagian dari tempe mendoannya dan kita udah siap-siap juga, langsung nih kita mau cus ke acaranya. Yuk ikutin terus. Nah, ini kita udah di tempat acaranya. Belum apa-apa udah makan, soalnya kita dari tadi ngurusin tempenya, jadi nggak keburu makan. Jadi pas baru datang aku ngeliat bakso langsung deh ngiler. Siapa di sini tim yang kalau misalkan kondangan pasti yang dilihat dulu baksonya. Ayo, siapa di sini yang paling suka bakso? Cung. Di sini aku lagi bukan pack-packin sih, kayak misalkan taruh-taruhin tempenya di pisin gitu. Biar kalau misalkan ada tamu dia langsung ambil gitu. Nah, sambelnya itu sorry banget aku nggak kasih cara pembuatan sambelnya soalnya nggak ke-record. Di sini aku pakainya sambal kecap, bahannya sama kayak yang lainnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, kecap, ada gula merah, pakai mecin, garam. Kayak gitu aja sih. Nah, ini dia look standnya dari depan. Di sana suami aku lagi ngisi-ngisiin tempenya. Dan untuk kondisinya di sini masih sepi, soalnya dia habis azan zuhur, jadi lagunya itu dimatiin dan tamu-tamunya itu juga belum pada datang. Mungkin sebagian udah tadi, cuman pas azan zuhur ini udah pada pulang kali ya. Nanti mungkin dilanjut. Di saat tempe yang sebagian itu udah mau habis, suami aku pulang dan lanjut buat goreng-gorengnya lagi. Nah, di sini aku jaga sambil ditemenin si cantik Hanuna, yaitu anak dari tetangga aku, cuman udah
kayak lengket gitu loh sama aku, sama suami aku. Manggil suami aku aja dia ayah, tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya manggil aku dia kakak. Mungkin aku masih kakak-kakak gitu. Dia lucu banget. Aku jadi nggak bete gitu buat jaga sendirian. Di samping suami aku goreng, aku jaga stand di sini ditemenin sama mereka. Di sini suaranya itu aku kecilin, bener-bener dikecilin banget, soalnya di acara pernikahan itu kan kayak masih ada lagu-lagu gitu ya. Nah aku itu takut kena copyright gitu, jadi untuk menghindari hal yang semacam ya begitulah, jadi aku mute deh untuk suaranya. Padahal aku pengen banget ngasih tahu kalian kalau misalnya si Hanuna ini, anak kecil ini, dia itu lucu banget, pinter banget ngomongnya, usil banget, jahil banget, aktif banget. Sampai aku aja ngerasa jaga stand itu nggak berasa apa-apa gitu, jadi kayak main-main aja ada mereka. Pokoknya ikutin terus kegiatan aku kali ini bareng mereka ya teman-teman, karena kalian pasti bakalan gebas banget sama si Hanuna ini.
Halo, balik lagi dengan aku. Gimana? Seru banget kan ditemenin sama mereka? Lucu banget, aktif banget, pinter banget. Dan yang lebih lucunya, ketika mereka itu udah bosan kali di sini, udah ngerasa panas, dia itu ketemu sama teman yang seumuran. Nah, ini dia untuk videonya. Lihat deh tatapannya. Dia tuh kayak aneh banget ngeliat orang yang seumuran sama dia. Jadi diliatin terus dipegang-pegang, padahal dia itu sama-sama cewek. Pegang-pegang pipinya, lucu banget. Nah, sebagai penutup, aku sediain video ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel aku. Jangan bosan-bosan buat mampir di channel aku, Nurmala Channel. Tonton terus semua video-video aku, video-video sebelumnya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapetin notifikasi setiap kali aku upload video terbaru. Bye-bye, see you on the next video.